Bab 461 turun. Willen benar-benar mandul, jadi mereka menyerap kekuatan jiwa dari jiwa yang mereka kumpulkan. Tentu saja, mereka juga haus akan energi spiritual, jadi kapanpun para pembudidaya pergi ke tanah mereka. Mereka mencoba menangkap mereka untuk meminum darah mereka dan menyerap kekuatan yang dikandungnya. Orang barbar biadab telah menjadi musuh kita sejak zaman kuno, dan selalu berusaha untuk lebih dekat ke Laut Heavenspan untuk mendapatkan energi spiritual. Tugas kita adalah mencegah mereka. Zhao Tianjiao tampak agak terkejut melihat bagaimana Bai Xiaochun tiba-tiba memucat di wajahnya, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Itulah sebabnya Sekte Polaritas Langit Berbintang membangun 3 kota antara Laut Heavenspan dan tembok besar itu sendiri, untuk mengusir orang-orang biadab dan jiwa-jiwa pendendam. Khawatir Bai Xiaochun membutuhkan lebih dari sekadar perkenalan umum, dia melanjutkan, dalam beberapa hari, kita akan turun, dan tiba di kota pertama. Ini disebut Kota Laut Timur, dan memiliki energi spiritual yang kuat. Jelas, ini adalah lokasi teraman di belakang tembok besar. Semakin jauh kamu dapatkan dari Kota Laut Timur, semakin lemah energi spiritual yang didapat. Kota kedua disebut Kota Dunia, di mana pasukan militer besar dikawal. Ini dapat dianggap sebagai pusat transfer dalam perjalanan ke tembok besar itu sendiri, tetapi juga merupakan garis pertahanan utama. Pada titik ini, Bai Xiaochun telah menekan terornya karena dianggap dimakan hidup-hidup, dan mendengarkan dengan cermat semua detail baru yang disediakan Zhao Tianjiao. Di luar Kota Dunia, energi spiritual semakin lemah, sampai kamu mencapai tembok besar itu sendiri. Itulah lokasi kota ketiga, yang secara sederhana dinamai Kota Tembok Besar. Disitulah penggarap Starry Sky Dao Polarity Sect yang paling menakutkan, baja berurat ditempatkan. Salah satu dari para pembudidaya itu dapat dipandang sebagai dewa kematian. Bahkan aku tidak akan berani memprovokasi mereka. Begitu Zhao Tianjiao menyebut Great Wall City, matanya bersinar dengan rasa hormat dan gairah. Para pembudidaya itu membentuk pasukan yang disebut Hall of Steel Veins. Mereka adalah pembela sejati tembok besar, dan berperang terus-menerus dengan orang liar Willands. Tentu saja, tingkat kecelakaan di antara mereka sangat tinggi. Menurut apa yang aku dengar, Hall of Steel Veins dipecah menjadi 5 legiun. Siapapun yang mencapai pangkat kapten di salah satu pasukan itu akan sangat terkenal saat kembali ke sekte. Bagaimanapun, orang seperti itu akan didukung oleh Hall of Steel Veins, yang bahkan melampaui para deva. Lagi pula, Hall of Steel Veins adalah satu-satunya hall di sekte, yang secara pribadi diawasi oleh Patriark Setengah Dewa. Bai Xiaochun terus mengangguk sebagai tanggapan atas semua yang dia dengar, dan tidak bisa tidak berpikir bahwa nama Hall of Steel Veins sangat mengesankan. Adapun aku, Zhao Tianjiao melanjutkan, tujuan pertamaku adalah pergi melihat Willands, mungkin mendapatkan pengalaman, dan kemudian, bergabung dengan Hall of Steel Veins. Setelah itu, aku akan membuat beberapa kontribusi militer yang mengesankan dan berjuang untuk mencapai pangkat kolonel. Hah, kata Bai Xiaochun, menatap Zhao Tianjiao dengan heran. Untuk beberapa alasan, sepertinya dia seperti Zhao Tianjiao pada dasarnya berbicara tentang menempatkan dirinya di jalur kematian itu sendiri. Zhao Tianjiao menggenggam bahu Bai Xiaochun lagi, dan matanya hangat saat melanjutkan, satu-satunya tempat di mana Deva ditempatkan adalah di kota tembok besar itu sendiri. Sebenarnya, salah satu tujuan dari perjalanan ini adalah agar guruku membebaskan senior Zhou dari posisinya di sana. Selama 100 tahun ke depan, tuanku akan ditempatkan di tembok besar, ditugaskan untuk memukul mundur setiap invasi. Meskipun Zhao Tianjiao sebenarnya lebih tua dari Bai Xiaochun, peristiwa baru-baru ini menyebabkan dia memandangnya sebagai teman yang sangat dekat. Zhao Tianjiao tidak punya banyak teman, dan begitu dia menjalin hubungan, orang itu adalah saudara seumur hidup. Xiaochun, mendapatkan jiwa dewa hanya tujuan sekunder bagiku. Tujuan utama aku adalah masuk ke Hall of Steel Veins. Tapi kamu berbeda, kamu harus berjuang keras untuk mendapatkan salah satu dari jiwa dewa itu. Ingat, ada banyak jiwa di Willands. Setiap makhluk hidup yang mati di tanah Heavenspan berakhir di sana, selama jiwa mereka tidak dihancurkan. Mereka melakukan perjalanan di sepanjang sungai Underworld sepanjang jalan melalui Willands, yang merupakan salah satu alasan mengapa Willands mewakili kematian dan neraka. Pada titik ini, suara Zhao Tianjiao begitu rendah sehingga dia jelas berbicara tentang hal-hal rahasia, hal-hal yang tidak dapat menyebar ke orang luar. Namun, takut Bai Xiaochun mungkin akan mengejar jalan yang salah,
ia memutuskan untuk mengklarifikasi hal-hal sedikit lebih banyak. Karena jiwa telah membangun di sana selama bertahun-tahun, dapat dinyatakan dengan pasti bahwa pasti ada beberapa dewa-dewa di sana. Sayangnya, mereka hanya muncul sekali setiap beberapa ribu tahun, dan jarang seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Menurut perhitungan tuanku, jumlah jiwa dewa yang ada di semua Wildlands mungkin dapat dihitung dengan 2 tangan. Lebih jauh lagi, jumlah orang yang telah menggunakan jiwa deva untuk menjadi ahli surga Daonas Chainsaw bahkan lebih sedikit dari itu. Hanya ada satu, surgawi. Bai Xiaochun sering bertanya-tanya berapa banyak jiwa dewa di Wildlands, jadi informasi baru ini membuatnya sangat terkejut. Menimbang bahwa dia sudah memiliki 2 jiwa dewa, dia sering bertanya-tanya apakah dia berpotensi mencapai tahap Heaven Daonas Chainsaw yang legendaris. Namun, setelah apa yang baru saja dikatakan Zhao Tianjiao, dia menyadari bahwa tugas seperti itu akan terlalu sulit untuk diselesaikan. Dia memiliki 2 jiwa dewa di tasnya, nilai yang kemungkinan bahkan melampaui imajinasinya sendiri. Pikiran 2 jiwa dewa itu membuatnya berpikir tentang siapa yang telah memberikannya kepadanya. Yang satu datang dari Patriark Frigid Sect, dan yang lain datang dari Du Lingfei. Jadi, kamu seharusnya tidak mencoba untuk mengejar jalan jiwa surga Dao yang baru lahir. Itu adalah mimpi, fantasi yang tidak pernah bisa menjadi kenyataan. Kamu harus bertujuan untuk jiwa binatang buas. Mereka jarang, tetapi lebih banyak daripada jiwa dewa. Menurut perhitungan tuanku, mungkin ada sekitar 50 dewa jiwa binatang buas di Wildlands, meskipun tidak ada yang bisa sepenuhnya yakin. Setelah menawarkan beberapa peringatan dan pengingat lagi, Zhao Tianjiao akhirnya pergi, meninggalkan Bai Xiaochun berdiri di sana sendirian, menatap pantai yang jauh semakin dekat. Kita hampir sampai. 10 tahun. Apa yang harus aku lakukan selama 10 tahun? Bai Xiaochun menghela nafas. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan kapal perang terus mendekati pantai. Suatu sore, hampir semua pembudidaya di kapal secara spontan mulai berkumpul di D utama. Dari sana, adalah mungkin untuk melihat sebuah kota hijau besar naik di mana tanah bertemu lautan, yang sebagian adalah pelabuhan besar. Kekuatan formasi mantra memenuhi area itu, juga kerlipan simbol magis. Menunggu di dermaga adalah sejumlah besar pembudidaya. Kapal mulai melambat, dan 2 jam kemudian, para pembudidaya di atas kapal cukup dekat untuk melihat orang-orang di dermaga dengan mata telanjang. Suara gemuruh terdengar ketika kapal perang besar itu perlahan berhenti sekitar 5 km dari pelabuhan itu sendiri. Pada saat itu, 8 pembudidaya Nas Chainsaw berwajah muram terbang keluar dari kota untuk menerima mereka, diikuti oleh sejumlah besar pembudidaya formasi inti. Salam, Chen Senior. Silakan terima ucapan selamat kami, Senior Chen. Suara-suara menggelegar seperti gelombang ketika Chen Hetian dan 5 pembudidaya Nas Chainsaw muncul. Setelah mengangguk sebagai tanggapan atas salam, mereka hanya terbang ke kota. Beberapa formalitas dipertukarkan, dan kemudian Bai Xiaochun dan sisanya dari ratusan Starry Sky Dao Polarity Superstars terbang sejauh 5 km dari Laut Heavenspan ke kota Laut Timur. Sepanjang jalan, para pembudidaya formasi inti yang telah muncul dari kota itu mengukur Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan tidak berusaha untuk menyembunyikan penghinaan mereka. Jelas, ini adalah veteran berpengalaman yang sedang melihat sekelompok rekrutmen baru. Bai Xiaochun juga mengambil kesempatan untuk mengukur pembudidaya formasi inti dari kota Laut Timur. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa, tanpa kecuali, mereka semua memiliki aura yang sangat mematikan, bahkan mereka yang berada pada tahap formasi inti awal. Mereka adalah orang-orang yang tidak asing dengan pembunuhan, dan mata mereka bahkan memiliki semburat merah tua bagi mereka. Menurut apa yang didengar Bai Xiaochun, nada merah datang setelah membunuh sejumlah besar jiwa pendendam. Rupanya, itu adalah semacam hukum alam, dan tidak ada salahnya sama sekali. Lebih jauh, itu membuat seseorang tampak cukup mengancam. Tak lama, mereka berada di kota, dan tanpa diduga, tidak ada yang keluar untuk menerima mereka. Namun, salah satu pembudidaya kota Laut Timur yang berada di lingkaran besar formasi inti menyerahkan medali-medali kepada setiap orang. Selamat datang di pos sekte, ini adalah satu-satunya perangkat otentikasi kamu, jadi jangan sampai hilang. Jika kamu pergi ke Wildlands dan mencoba untuk kembali ke tembok besar tanpa itu, kamu akan ditolak masuk. Berhati-hatilah dengan itu.
Tidak ada pengaturan resmi untuk kalian. Ini adalah uji coba yang akan berlangsung selama 10 tahun. Selama waktu itu, kamu harus pergi ke Wildlands setidaknya 3 kali. Pastikan catatan disimpan dari acara tersebut. Jika kamu tidak memenuhi persyaratan itu, maka ketika 10 tahun sudah habis, kamu tidak akan diizinkan untuk kembali ke sekte. Akhirnya, biarkan aku mengingatkan dirimu untuk menjaga dirimu dengan baik. Ingat, kamu hanya diperbolehkan tinggal di kota Laut Timur selama 1 hari. Untuk setiap hari di luar dari yang kamu tinggali, panjang total percobaan kamu dengan api akan meningkat 1 bulan penuh. Setelah meninggalkan kota Laut Timur, berhati-hatilah untuk mengendalikan penggunaan kekuatan spiritual kamu. Dengan itu, pria itu berbalik dan terbang ke kota. Bai Xiaochun sudah sangat cemas. Kota Laut Timur yang asing ini sebenarnya tampak seperti tempat yang cukup bagus, dan ia awalnya berencana untuk tinggal di sini selama periode 10 tahun sebanyak mungkin. Hanya untuk mengetahui bahwa ia tidak bisa. The Starry Sky Dao Polarity Superstars bertukar pandang. Jelas, setiap orang punya rencana dan tujuan mereka sendiri di lokasi yang tidak dikenal ini, dan hanya butuh beberapa saat sebelum orang-orang mulai bubar dan pergi ke arah yang berbeda. Bab 462, kalian tunggu saja. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam saat ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya. Kembali ketika dia berada di Sungai Heavenspan Timur, dia selalu merasa sebagai sekte penangkal sungai masih di dekatnya. Tapi sekarang, dia berada di tempat yang benar-benar aneh, dengan hampir tidak ada wajah yang dikenal di sekitarnya. Dengan ekspresi yang sangat muram dia memandang Songke dan pelindung Dao lainnya dan berkata, di tempat yang aneh seperti ini, kita harus tetap bersatu lebih dari sebelumnya. Songke, Master God Diviner, Chen Manyao, sebagai pelindung Dao aku, saatnya telah tiba untuk menunjukkan keterampilan dan kemampuan kamu yang sebenarnya. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya, matanya bersinar cerah. Untuk sebagian besar, aku telah menjadi orang yang melindungi kalian semua, apakah itu di Sky City atau di Sky Quarter Rainbow, dan bahkan di kapal perang. Tetapi sekarang, saatnya telah tiba bagi kamu untuk melindungi aku. Ini rencananya, kita akan, sebelumnya, dia bisa selesai berbicara, Chen Manyao berdeham. Aku harus pergi sekarang, Xiaochun. Hah, Bai Xiaochun berseru, bukannya aku tidak ingin tinggal dan membantumu. Tapi, kamu tahu situasinya. Aku ingin pulang. Dia menatapnya tajam yang sepertinya mengatakan dia tidak ingin berpisah dengannya. Bahkan mengandung implikasi unik dan lain. Beberapa saat berlalu, lalu dia menghela nafas dan mengambil busur pendek. Kita akan bertemu lagi jika takdir akan memilikinya. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang ke kota Laut Timur. Meskipun kepergiannya agak mendadak, itu sama sekali tidak terduga untuk Bai Xiaochun. Dia tahu bahwa rumahnya terletak di luar tembok besar, dan bahwa salah satu alasan utama untuk ikut bersamanya adalah karena dia ingin kembali ke sana. Dia telah mengatakan banyak bahkan kembali di sekte penangkal sungai. Bai Xiaochun menghela nafas dan memandang Songke dan Master God Diviner. Tepat ketika dia hendak menjelaskan rencananya kepada mereka, Songke mendengus dingin. Sambil memandang berkeliling di isi City, dan juga daratan di luar, dia berpikir dalam hati, ini adalah tempat yang sempurna untukku. Aku, Songke, adalah tipe orang yang suka hidup di tengah bahaya yang ekstrim. Semakin brutal sebuah tempat, semakin banyak peluang untuk pelatihan yang mematikan. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah kesempatanku untuk menghancurkan Bai Xiaochun 10 kali lipat. Jantung melonjak dengan aspirasi heroik, dan wajah ditutupi dengan tampilan tekad penuh, dia bahkan tidak berkenan untuk melihat Bai Xiaochun saat dia berkata, Bai Xiaochun. Apakah itu di sekte aliran darah, sekte penangkal sungai, sekte polaritas langit berbintang langit, atau di kapal perang itu, aku tidak pernah bisa mengukur kamu. Tapi kali ini, di tempat ini, aku akhirnya akan melampaui kamu. Ini adalah kesempatan terakhir aku, dan aku tidak akan membiarkannya lewat. Dengan itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Lebih, Bai Xiaochun berkata, matanya melebar, tubuhnya bergetar. Adegan yang sedang diputar tampak sangat akrab. Tiba-tiba sangat gugup, dia memandang guru Dewa Diviner.
Master God Diviner, kamu. Junior Patriarch, aku tidak benar-benar ingin berpisah, tapi aku sudah diberi tugas oleh Hall of Defenders. Sampai jumpa dalam 10 tahun, oke. Tuan Dewa Diviner terlihat agak malu, tetapi sebenarnya tidak menipu sama sekali. Paula Pembela benar-benar memberinya beberapa tugas. Setelah berkedip beberapa kali, Tuan Dewa Diviner menggenggam tangan dan membungkuk, lalu terbang pergi. Pada titik ini, Bai Xiaochun dibiarkan berdiri sendirian dengan Gong Sun Waner. Dia menatapnya, tersenyum tipis, lalu pergi. Bai Xiaochun melihat sekeliling ke kota Laut Timur yang sangat besar, tertegun. Tidak ada yang tampak akrab, dan dia merasa benar-benar sendirian, dan pada saat yang sama, marah. Dia juga tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi setelah tiba di Sky City di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, bagaimana Song Ke dan yang lainnya semuanya meninggalkannya. Baik, ingin merentangkan sayap. Lanjutkan, jika kamu memiliki apa yang diperlukan, kamu bisa datang mencariku nanti. Dia sangat marah dan tertekan, campuran yang benar-benar membuat semangat juangnya cukup bekerja. Aku pasti akan menjalaninya di sini. Dan saat itulah kalian akan menyadari bahwa meninggalkanku untuk kedua kalinya adalah kesalahan terburuk dalam hidupmu. Bai Xiaochun benar-benar sangat marah pada bagaimana semua orang baru saja menghilang tanpa jejak, meninggalkannya benar-benar tidak siap. Mempertimbangkan apa yang terjadi terakhir kali, dia berasumsi bahwa pelindung daunnya tidak akan pernah lagi meninggalkannya. Kamu memakan makananku, minum alkoholku, menggunakan barang-barangku. Baiklah, kalian tunggu saja. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat sekeliling, merengut di ambang air mata ketika dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Saat itulah satu kelompok 6 orang yang baru saja akan meninggalkan mengubah arah dan menuju Bai Xiaochun yang kesepian. Xiaochun, seru seseorang, itu tidak lain adalah Zhao Tianjiao. Bai Xiaochun berbalik dan melihatnya, serta Chen Yuesan, yang diapit oleh 2 pembudidaya pria dan 2 pembudidaya wanita. Kedua pembudidaya laki-laki adalah pengikut Zhao Tianjiao yang sama yang sangat terkesan oleh Bai Xiaochun baru-baru ini. Adapun para murid perempuan, Bai Xiaochun tidak mengenali mereka, tetapi berdasarkan apa yang Zhao Tianjiao katakan kepadanya sejak awal tentang Chen Yuesan. Dia berasumsi bahwa mereka adalah 2 teman baiknya yang sudah tinggal di kota Laut Timur. Kakak Zhao, Bai Xiaochun berseru. Tertawa sepenuh hati, Zhao Tianjiao mendarat di sebelah Bai Xiaochun dan menepuk pundaknya. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, mengapa tidak bergabung dengan kami? Mungkin lebih baik tetap bersatu. Aku berencana untuk melakukan sedikit tamasya dan akhirnya keluar melewati tembok besar. Sambil tersenyum tipis, Bai Xiaochun berkata, aku memberitahu pelindung Dao aku untuk pergi sendiri. Mereka memiliki nasib mereka sendiri, dan aku tidak ingin menghalangi jalan mereka ke masa depan. Bagi aku, wajar saja jika aku ingin menangani dunia sendiri. Hanya dengan cara itu hatiku bisa setenang langit, dan pikiranku selebar bumi. Itulah kunci menuju Dao dari surga. Chen Yuesan mendarat di sebelah Zhao Tianjiao, dan meskipun dia tersenyum saat melihat Bai Xiaochun, ada sedikit amarah di matanya. Jelas, Zhao Tianjiao telah memberitahunya tentang semua hal yang telah diajarkan Bai Xiaochun kepadanya. 2 pengikut Zhao Tianjiao segera membungkuk dengan hormat kepada Bai Xiaochun, yang mereka tidak berani menyinggung dengan cara apapun. Adapun 2 teman Chen Yuesan, mereka hanya menilai dia dengan rasa ingin tahu. Ketika Chen Yuesan berbicara, suaranya lembut dan menyenangkan, Junior Brother Bai, kami baru saja akan pergi, tetapi tetua Brother Zhao khawatir tentang kamu, jadi kami kembali untuk mencari kamu. Kami berencana untuk menjelajah sedikit juga, dan selalu lebih aman untuk bepergian dalam jumlah, jadi mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Bai Xiaochun sangat menyukai apa yang dia dengar. Zhao Tianjiao tertawa dan meraih lengannya, membuat Bai Xiaochun tidak mampu menolak tidak peduli berapa banyak dia mencoba. Dengan itu, kelompok itu melesat ke udara dan meninggalkan kota Laut Timur. Begitu mereka meninggalkan kota, Bai Xiaochun dapat mengetahui bahwa ada perbedaan dalam energi spiritual, tetapi itu tidak terlalu terlihat. Bagaimanapun, mereka masih sangat dekat dengan Laut Heavenspan. Yang mencolok adalah bahwa tanah yang keras di luar kota berwarna ungu kehitaman.
Itu hampir terlihat seperti diliputi oleh banyak sekali darah, membuatnya sangat menyeramkan. Mereka juga melihat banyak kawah, salah satunya telah berubah menjadi danau yang dipenuhi cairan hitam. Chen Yuesan memandang sekeliling ke tanah valet kehitaman dan berkata, "Ayah aku mengatakan kepada aku bahwa sejak Sekte Polaritas Langit Berbintang Dao didirikan hingga sekarang, tembok besar hanya dilanggar satu kali. Pasukan besar Wildlands liar menyerbu, dan pembantaian yang dihasilkan menyebabkan sungai darah mengalir melalui tanah." Bai Xiaochun sudah merasa sedikit tidak nyaman. Selain tanah yang tampak aneh, ada juga flora dan fauna yang aneh dan menakutkan. Ada pohon setinggi 25 meter yang, alih-alih dedaunan, memiliki kepala manusia besar yang tumbuh di puncaknya. Makhluk kecil apapun yang kebetulan melewati pohon-pohon yang tampak menyeramkan akan langsung melahapnya. Pada satu titik, mereka kebetulan melihat awan biji-bijian hitam dan kapas melayang di udara di atas pohon willow. Ketika Zhao Tianjiao melihat itu, ekspresinya berkedip. "Mari kita ambil jalan panjang," katanya. "Itu adalah larva kutu darah. Jika mereka masuk ke kulit kamu, mereka akan menggali ke dalam tubuh kamu dan mulai berpesta darah dan jiwa kamu. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan mereka adalah formasi mantra tingkat kota. Kami tidak berdaya untuk membela diri." Bai Xiaochun membuka mata ketiga dan langsung mengkonfirmasi bahwa mereka memang bukan benih yang mengambang, melainkan larva serangga yang padat. Semua orang terguncang, dan dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Mereka butuh beberapa hari untuk melewati daerah itu, dan meskipun telah menghindari larva kutu, Bai Xiaochun masih gemetar karena kaget. Sepanjang jalan menghindari larva, mereka telah melewati apa yang pada awalnya tampak seperti tumpukan tulang yang membusuk, tetapi sebenarnya adalah sekawanan burung undet yang bau seperti bangkai. Dan tampak ganas yang tak terlukiskan. Sama seperti kawanan burung undet yang tampaknya memperhatikan kelompok pembudidaya, dan bersiap untuk menyerang mereka, sebuah celah terbuka di tanah yang tampaknya kosong di bawah mereka. Sebuah gaya gravitasi yang kuat meletus, dan seluruh kawanan burung undet terisap ke dalam celah. Saat celah menutup, suara-suara yang berderak dan pecah memenuhi udara. Pada saat itu, jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, dan wajahnya pucat seperti kematian. Bab 463, Kota Dunia. Dan kita masih di dalam tembok besar, pikir Bai Xiaochun. Semua yang telah dilihatnya sejauh ini memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang bidang ini. Jika hal-hal seperti ini di dalam tembok besar, maka seperti apa di luar? Sebenarnya dia bahkan tidak ingin tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Kelompok itu terbang cukup lama, melewati 3 stasiun teleportasi. Akhirnya, mereka semakin dekat ke titik tengah melintasi area yang ada di dalam tembok besar. Itu adalah lokasi World City. Mereka telah menghadapi situasi berbahaya di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang tidak bisa mereka tangani. Bagaimanapun, tanah antara kota Laut Timur dan kota dunia relatif aman. Kadang-kadang, mereka melihat pembudidaya lain, yang sebagian besar melakukan perjalanan dalam kelompok antara 3 hingga 5. Sangat jarang mereka pernah bertemu seseorang sendirian, dan ketika mereka melakukannya, mereka adalah orang-orang dengan wajah dingin dan ekspresi waspada. Yang memberi kelompok Bai Xiaochun tempat tidur yang luas. Ada juga kelelahan terlihat di mata mereka yang menyebabkan hati Bai Xiaochun tumbuh lebih dingin dari sebelumnya. Tempat ini bahkan lebih berbahaya daripada yang kupikir akan terjadi, pikirnya, jantung berdebar kencang. Semakin dekat mereka ke kota dunia, semakin banyak perasaan seperti itu di dalam dirinya. Waktu berlalu, ketika mereka semakin dekat ke kota dunia, Bai Xiaochun menyadari bahwa tanah di sekitar mereka semakin hitam, dan vegetasi menjadi semakin aneh. Bahkan burung dan binatang buas semakin asing, dan semakin banyak warna hitam. Selain semua itu, perubahan paling jitu yang bisa dirasakan Bai Xiaochun adalah energi spiritual, yang semakin lemah. Zhao Tianjiao dan yang lainnya dalam kelompok mengalami kesulitan untuk menyesuaikannya, tetapi itu tidak buruk bagi Bai Xiaochun. Pada saat ini, tingkat energi spiritual hampir sama dengan yang mereka miliki di lower reaches. Bagi orang-orang yang hanya terbiasa dengan energi spiritual di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, itu adalah perbedaan besar, tetapi Bai Xiaochun tidak menganggapnya sangat mengejutkan. Beberapa hari berlalu dan, akhirnya, mereka mencapai yang kedua dari 3 kota, kota dunia.
Itu berbeda dari kota Laut Timur, besar, seperti kubus raksasa yang terbuat dari batu bata hitam. Cahaya hitam bersinar keluar dari sana ke segala arah, dan hanya nyaris tak terlihat di dinding yang berpatroli pembudidaya. Meriam ajaib besar yang jelas merupakan senjata defensif dapat dilihat di dinding, dan untuk lempengan batu besar yang membuat batu bata, mereka semua ditandai dengan tanda penyegelan. Menunjukkan bahwa seluruh kota itu sendiri merupakan formasi mantra. Meskipun formasi mantra itu hanya aktif sebagian, tetap saja kota itu tetap tertutup rapat. Ini adalah garis pertahanan utama kedua di dalam tembok besar. Jika Great Wall City pernah jatuh, maka tempat ini akan berfungsi sebagai penggantinya. Ada banyak pembudidaya di kota, dan sumber daya yang tersedia berlimpah di luar kepercayaan. Yang benar adalah bahwa, selain bertindak sebagai lokasi pertahanan cadangan, tempat ini ada sebagai gudang suplai untuk Great Wall City. Dalam cahaya redup malam, Wall City tampak seperti binatang raksasa, menyeramkan dan pemangsa. Itu adalah jenis tempat yang akan membuat seseorang terguncang bahkan melihatnya dari kejauhan, seolah-olah memiliki aura pembunuh sendiri. Itu dunia-dunia di depan, kata Zhao Tianjiao. Kami akan beristirahat sedikit di sini dan kemudian memulai perjalanan kedua. Kami pasti akan menghadapi beberapa situasi berbahaya pada bagian kedua perjalanan, jadi kalian semua harus bersiap secara mental. Wajah-wajah yang lain dalam kelompok itu sangat suram, dan untuk Bai Xiaochun, dia meratap dalam hati. Ada tulang-tulang berserakan di luar kota, beberapa di antaranya diputihkan oleh matahari dan jelas telah berbaring di sana untuk waktu yang sangat lama. Seluruh area tampak sangat liar dan sunyi. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa banyak dari tulang itu jelas bukan tulang para pembudidaya, namun juga bukan tulang binatang. Mereka tampak seperti manusia, tetapi jauh lebih tebal dan lebih panjang, seolah-olah mereka termasuk jenis raksasa. Tulang seperti itu sangat ulet, dan bahkan di antara yang berserakan, hampir tidak ada yang patah. Hati Bai Xiaochun mulai berdegup pada implikasinya. Jangan bilang itu tulang belulang Willens dari balik tembok, pikirnya. Ketika Zhao Tianjiao memperhatikan Bai Xiaochun melihat tulang-tulang itu, dia berkata, ketika tembok besar itu dilanggar, kota dunia dikepung. Meskipun sudah lama terjadi, tulang-tulang ini sengaja ditinggalkan di tempat terbuka sehingga semua orang akan mengerti kebrutalan perang. Kami para pembudidaya mengejar dao kami, tetapi pada saat yang sama, kami harus mempertahankan sekte kami, dan dunia di sekitar kami. Kita tidak bisa membiarkan Wildlanders pergi ke Laut Heavenspan. Dengan itu, dia dan Chen Yuesan terbang bersama menuju kota dunia. Pengikut Zhao Tianjiao dan teman-teman Chen Yuesan juga ikut, meninggalkan Bai Xiaochun untuk menjadi yang terakhir mengejar ketinggalan. Ada apa dengan semua pertempuran dan pembunuhan? Pikirnya. Ah, terserahlah. Sekarang aku telah melihat sendiri betapa berbahayanya tempat ini, aku harus setuju dengan Du Lingfei. Aku perlu menemukan tempat untuk berlubang selama 10 tahun, maka aku dapat menukar salah satu jiwa deva aku dengan beberapa jiwa binatang buas. Setelah membuat keputusan, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan bergegas maju, menjaga wajahnya yang terlihat muram. Meskipun secara batin dia takut, dia jelas tidak akan membiarkan perasaan itu muncul. Dengan cepat mengejar Zhao Tianjiao, dia menyatakan, kamu benar sekali, tetua Brother Zhao. Kami para pembudidaya harus mempertaruhkan nyawa kami untuk melawan Wildlanders. Zhao Tianjiao tertawa sepenuh hati dalam menanggapi. Segera, mereka tiba di luar gerbang kota, di mana medali identitas mereka diperiksa sebelum mereka diizinkan masuk. Wall City tampak besar di luar, tetapi setelah masuk, tampak lebih besar. Jalan-jalan dipenuhi oleh para petani yang pergi ke sana-sini, namun, tidak ada hiruk-pikuk pembicaraan, seolah-olah tidak ada yang mau berbicara dengan keras. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa sumber daya pasti berlimpah di kota dunia. Baik itu pil obat, benda ajaib, atau jimat kertas, barang tersedia di mana-mana. Selain itu, harga tidak terlalu keterlaluan. Bahkan, banyak pil obat lebih murah di sini daripada di tempat lain. Hal lain yang menonjol bagi Bai Xiaochun adalah garnisun di kota. Itu penuh dengan pembudidaya, yang semuanya memancarkan aura pembunuh, dan juga mengenakan pakaian unik yang dihiasi dengan tangan berwarna darah. Tangan itu berdenyut dengan kekuatan formasi mantra yang membuat masing-masing dan semua pembudidaya itu tampak seperti tipe orang yang telah memanjat gunung mayat dan berenang melalui lautan darah.
Setiap kali penggarap dari garnisun pergi ke kota, semua orang memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Para pembudidaya itu adalah anggota Aula Vena Baja, Zhao Tianjiao menjelaskan, tetapi mereka berbeda dari rekan sebangsa mereka di Great Wall City. Orang-orang ini hanya melampaui tembok untuk bertarung sesekali. Sebagian besar waktu, mereka berjaga-jaga di sini di kota dunia ini. Ketika Zhao Tianjiao menatap para pembudidaya dari Hall of Steel Veins, matanya bersinar dengan rasa hormat dan antisipasi. Mereka kadang-kadang melampaui tembok. Ketika Bai Xiaochun memikirkan fakta bahwa orang-orang ini hanya sesekali melewati tembok, namun tampak sangat mengejutkan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, seperti apa para petani yang ditempatkan di kota ketiga itu seperti. Ketika ia berkubang dalam kecemasannya, kelompok itu menemukan sebuah penginapan untuk menginap di malam itu. Adapun Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan, mereka pergi mengunjungi para tetua di garnisun, mempertimbangkan status mereka, itu adalah hak yang hanya mereka miliki di antara kelompok itu. Zhao Tianjiao mengundang Bai Xiaochun untuk ikut, tetapi setelah beberapa pemikiran, Bai Xiaochun memutuskan bahwa ia akan menjelajahi kota sebagai gantinya. Malam tiba, dan langit menjadi gelap. Meski begitu, World City sama sibuknya dengan siang hari, dan semua toko tetap buka. Bai Xiaochun berjalan bersama melihat kerumunan dan belanja jendela. Kerumunan itu sangat sunyi, bahkan ketika orang berbicara, itu hampir berbisik. Itu adalah lingkungan yang sangat aneh, untuk sedikitnya. Bab 464, Tulang Giants. Karena semua orang tidak berbicara, atau berbisik, Bai Xiaochun memutuskan bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah mengikuti kebijaksanaan kuno meniru penduduk setempat. Oleh karena itu, ia berusaha terlihat sedingin dan menyendiri mungkin, bahkan sedikit seram, semua dengan harapan berbaur dengan orang banyak. Tidak lama kemudian, hal-hal tidak tampak seaneh sebelumnya. Bai Xiaochun merasa seperti dia seperti orang lain, dan segera berjalan dengan gembira. Setelah sedikit waktu berlalu, dia berhenti di tempatnya dan memandang ke salah satu toko terdekat. Scattered Souls Pavilion. Setelah melihat nama toko, dia mengintip ke dalam, dan melihat bahwa dinding-dindingnya ditumpuk dengan botol-botol yang kelihatannya tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa pembudidaya di dalam melihat-lihat botol. Penasaran, Bai Xiaochun berbalik, menuju ke toko, dan mengambil botol untuk dilihat. Begitu dia melihat apa yang ada di dalam, matanya melebar. Botol itu berisi kabut yang pada awalnya tenang dan tenang. Namun, begitu dia melihat dari dekat, kabut itu menyusut menjadi bentuk wajah yang menatap tajam ke arahnya. Itu adalah wajah seorang wanita muda, yang dengan kasar berubah menjadi ekspresi ganas. Sesaat setelah itu terbentuk, itu menabrak sisi botol seolah-olah sedang berusaha untuk mendapatkan di Bai Xiaochun. Wajah itu tak lain adalah jiwa pendendam. Itu terjadi tanpa peringatan sama sekali, dan Bai Xiaochun benar-benar tidak siap untuk reaksi seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan sentakan kejutan. Hampir segera, para pembudidaya di sekitarnya menatapnya dengan kerutan di wajah mereka. Secara bersamaan, semua botol lain di toko mulai bergetar dan bergetar ketika kabut di dalamnya berubah menjadi wajah yang memandang Bai Xiaochun dengan mata yang melotot. Melihat begitu banyak jiwa pendendam yang menatapnya menyebabkan kulit kepala Bai Xiaochun menggeliat ketakutan. Dia juga bisa mendengar suara-suara aneh yang menyerupai campuran tawa dan menangis. Bahkan ada beberapa suara yang sepertinya bernyanyi. Suara-suara berputar dan bercampur menjadi satu, sepertinya membosankan sampai ke jiwanya. Lepaskan aku. Hei, kakak, ingat aku. Kita mengenal satu sama lain. Aku sudah makan banyak anak kecil seperti kamu sepanjang tahun. Hahaha, hahaha. Suara-suara itu tumbuh semakin keras sampai mereka menggema di benak Bai Xiaochun seperti guntur. Pada saat itu, cahaya dingin muncul di matanya, dan ki dingin mulai berputar di dalam dirinya. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra, dan dia melepaskan heks kematian ke dadanya sendiri. Seketika, semua suara menghilang, dan semuanya kembali normal. Jiwa pendendam dalam botol masih menatapnya, tetapi tampaknya, mereka bisa merasakan bahwa mereka tidak mampu mempengaruhi pikirannya. Jadi mereka memalingkan muka dan mulai mengubah kembali menjadi bola kabut. Para pembudidaya lain di toko juga mulai memalingkan muka dan kembali melihat-lihat botol.
Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekeliling, tatapannya akhirnya berhenti pada seorang pria di sudut toko. Dia sudah tua, dan mengenakan jubah abu-abu yang cocok dengan warna rambutnya. Tangan menggenggam di belakang punggungnya, dia berjalan maju dan tersenyum pada Bai Xiaochun. "Kamu orang baru di sini?" tanyanya pelan. Bai Xiaochun mengangguk, sedikit tertekan ketika dia menyadari bahwa dia cukup yakin dia sekarang tahu mengapa orang-orang di sini tidak suka banyak bicara. Di kota dunia dan tanah di luarnya, kamu harus menjaga suaramu agar tidak terjerat oleh jiwa-jiwa pendendam. Hal terbaik untuk dilakukan adalah mentransmisikan suara kamu dengan akal ilahi. Ada jauh, terlalu banyak jiwa pendendam di luar sana. Beberapa dari mereka dapat kamu lihat dengan mata kamu, dan beberapa tidak. Apa yang kamu lihat dalam botol-botol ini tidak lain adalah jiwa-jiwa orang mati. Kamu lihat, baik di dalam maupun di luar tembok besar, jiwa adalah sumber daya yang paling berharga. Baik itu untuk kultivasi, meramu obat-obatan, atau membuat benda-benda ajaib, kamu harus menggunakan jiwa. Dengan senyum dan anggukan lain, lelaki tua itu berbalik dan berjalan pergi. Bai Xiaochun mengucapkan terima kasih, dan kemudian mengambil sedikit lebih banyak waktu untuk melihat-lihat jiwa. Apa yang dia temukan adalah bahwa jiwa level yayasan pendirian adalah yang termurah dan paling berlimpah, dengan jiwa formasi inti menjadi lebih mahal. Dia tidak melihat milik ahli Nas Chen Sol. Akhirnya, Bai Xiaochun pergi dan melebur kembali ke kerumunan. Kali ini, dia bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya ketika dia berjalan di sepanjang jalan yang diterangi cahaya bulan. Akhirnya, ia sampai di toko lain yang membuatnya berhenti dan menatap. Di dalam toko itu, mereka menjual orang biadab. Seperti yang ditunjukkan tulang-tulang di luar kota, orang-orang liar itu sangat mirip pembudidaya, kecuali lebih besar dan lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka tingginya 3 meter atau lebih, dan sangat berotot. Orang-orang liar yang dipajang dikemas ke dalam peti mati, dan ada tanda segel pada mereka sehingga tidak bisa bergerak. Ada pria dan wanita, dan masing-masing dari mereka memiliki tubuh kedagingan yang sangat mengesankan. Ketika Bai Xiaochun mendekat, dia diperhatikan oleh salah satu salesman, seorang pria dengan basis kultivasi yayasan pendirian dan wajah memerah. Setelah memandang Bai Xiaochun dari atas ke bawah, dia menggenggam tangan dengan hormat dan diam-diam berkata, "Senior, pelayan Wildlander kami mungkin bukan yang terbaik yang tersedia di kota dunia. Tetapi mereka pasti top of the line." Bai Xiaochun menatap penasaran pada orang-orang liar, dan terkejut menemukan bahwa mereka memiliki gigi setajam binatang liar. Kamu tahu, lanjut si penjual, bahkan sampai ke gigi dan tulang mereka, tubuh kedagingan mereka sangat kuat, membuat mereka menjadi pelayan yang sangat baik. Selain itu, mereka telah dimeteraikan dengan mantra terbatas, sehingga kamu dapat mengendalikan hidup atau mati mereka dengan satu pikiran. Mereka sama sekali tidak mirip Chen Manyao. Bai Xiaochun berpikir dengan rasa ingin tahu. Dia mempertimbangkan untuk membeli satu, tetapi di kota dunia, satu-satunya mata uang yang diterima adalah batu roh dan kredit pertempuran. Poin pantas benar-benar tidak berguna. Mereka sangat mahal, pikirnya. Mengingat berapa tahun salesman itu bekerja di sini, dia bisa tahu apa yang dipikirkan Bai Xiaochun. Sambil tertawa kecil, dia berkata, "Senior, kurasa kamu relatif baru di World City. Biarkan aku jelaskan, orang-orang liar ini sama sekali tidak terlalu mahal. Di luar tembok besar, di kota-kota yang dihuni oleh orang biadab itu sendiri. Para penanam yang ditangkap oleh yayasan pendirian menjual dengan harga 10 kali lebih besar daripada orang biadab dari tingkat budidaya yang sama." "Apa?" kata Bai Xiaochun, ekspresi kaget muncul di wajahnya. "Orang-orang liar menjual pembudidaya di luar sana?" "Tentu saja," jawab si penjual dengan dingin. "Bagi orang-orang liar, para pembudidaya dari dalam tembok besar adalah jenis makanan paling bergizi yang tersedia. Mereka tidak memiliki energi spiritual di luar sana, dan di dalam setiap pembudidaya ada lautan spiritual. Bagi mereka, para pembudidaya, seperti batu roh yang hidup." Kulit kepala Bai Xiaochun ditusuk dengan rasa takut. Hanya memikirkan ditangkap oleh orang-orang liar di luar tembok besar, dan kemudian disedot kering seperti batu roh, membuatnya gemetar di dalam dan luar. Tempat ini terlalu berbahaya, pikirnya. Tampak sangat tidak senang, dia meninggalkan toko, dan alih-alih menjelajahi kota lebih banyak, kembali ke penginapan.
Tak lama, fajar tiba, dan Zhao Tianjiao datang mencari Bai Xiaochun. Sudah waktunya untuk meninggalkan kota dunia dan menuju ke tembok besar itu sendiri. Mereka bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Energi spiritual semakin lemah, membuat perjalanan menjadi lebih berat, dan meningkatkan jumlah waktu yang diperlukan untuk pulih dari aktivitas. Lebih jauh, perjalanan ini jelas lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Negeri-negeri itu benar-benar kehilangan semburat hitamnya, dan hampir sepenuhnya ungu, seolah-olah mereka telah benar-benar basah kuyup oleh darah. Itu sama dengan air di sungai. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan bagi Bai Xiaochun dan yang lainnya dalam kelompok. Ada gunung di sana-sini, semuanya telanjang vegetasi, serta sesekali desa yang ditinggalkan. Ada juga gerombolan jiwa pendendam yang terbang, yang biasanya memiliki setidaknya beberapa lusin yang sekuat tingkat formasi inti. Untungnya, jiwa-jiwa pendendam tidak terlalu agresif. Secara umum, mereka hanya terbang tanpa berhenti. Meski begitu, Zhao Tianjiao dan yang lainnya terus mengawasi mereka, dan jelas, Bai Xiaochun bahkan lebih berhati-hati. Dia terus menutup mulutnya rapat-rapat, menolak untuk mengintip. Hanya setelah jiwa-jiwa pendendam itu benar-benar tidak terlihat, dia menghela nafas lega. Ketika mereka bergerak maju, mereka jarang melihat pembudidaya lainnya. Hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan di gurun tandus ini, dan bahkan flora dan fauna sangat sedikit dan jarang, dan merupakan tipe yang membuat semua orang waspada. Setiap tanaman atau pohon yang mereka temui tampak lebih aneh daripada yang terakhir, dan lebih ganas. Bai Xiaochun bahkan melihat satu pohon besar yang benar-benar berlari di sepanjang tanah saat mengejar macan tutul berduri hitam setinggi 9 meter setelah menangkap makhluk itu. Pohon itu melahapnya hidup-hidup. Pada satu titik, tangan mayat hidup yang sangat besar melesat keluar dari jurang untuk mengambil elang hitam yang lewat, yang dihancurkan menjadi bubur saat diekstraksi darahnya. Suara squeezing sudah cukup untuk membuat hati seseorang berdenyut karena kaget. Bab 465, Wildlands Cloud Gyre. Hal-hal aneh yang mereka lihat jauh melampaui apa yang telah mereka lihat selama bagian pertama perjalanan. Perjalanan dari East City ke World City seperti jalan-jalan di taman dibandingkan dengan ini. Meskipun mereka telah menghadapi beberapa situasi rumit, secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan lancar. Jalan dari World City ke Great Wall City jauh lebih menggelisahkan. Apakah itu vegetasi atau hewan, semuanya aneh sampai ekstrim, dan tentu saja, membuat Bai Xiaochun benar-benar ketakutan. Bahkan Zhao Tianjiao, dengan basis kultivasi yang luar biasa dan keberanian yang luar biasa, berjalan dengan sangat hati-hati. Chen Yuesan tampak agak pucat di wajahnya, dan yang lain dalam kelompok itu sangat terguncang pada banyak kesempatan. Bahkan angin sepoi-sepoi membuat mereka gelisah. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari dunia yang dulu. Energi spiritual lemah, membuat semua orang merasa terkekang. Mereka bahkan harus mengandalkan perangkat magis dan batu roh untuk mempertahankan penerbangan. Adapun energi spiritual di dalam tubuh mereka, mereka tidak berani menggunakannya. Bahkan, untuk mencegahnya merembes keluar, Zhao Tianjiao secara ajaib menyegel dirinya sendiri. Semua orang mengambil tindakan serupa. Tentu saja, Bai Xiaochun telah mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Meskipun menyegel tubuh sendiri akan sedikit mengurangi indera spiritual seseorang, itu akan menyelesaikan masalah kebocoran energi spiritual. Itu penting di tempat di mana energi spiritual langka, dan seseorang pada dasarnya terpaut sendirian, tidak terhubung ke surga dan bumi. Metode itu berguna untuk menyelesaikan masalah kebocoran energi spiritual, tetapi tidak melakukan apapun untuk mengurangi bahaya. Entah itu karena jiwa yang terbang di sekitar, atau entitas aneh yang mendiami tanah ini, mereka harus melanjutkan dengan sangat hati-hati. Meskipun mereka berhati-hati, sebuah insiden terjadi sekitar 2 bulan setelah mereka meninggalkan kota dunia. Mereka semua duduk bersila di atas perahu ajaib yang dibeli Zhao Tianjiao, ketika tiba-tiba, lolongan yang menakutkan membelah udara. Teriakan memekakkan telinga menembus perisai penyegelan perahu untuk menghancurkan pikiran semua orang di dalamnya. Mata Zhao Tianjiao terbuka, dan hati Bai Xiaochun bergetar. Semua orang memandang ke atas langit untuk melihat apa yang tampak seperti awan yang menyatu. Dalam beberapa saat, mereka telah mengambil bentuk kumbang besar, sepenuhnya 3.000 meter, yang dengan cepat berubah menjadi hitam pekat.
Jelas, kumbang hitam pekat yang panjangnya 3.000 meter ini berusaha menghalangi jalan mereka, dan lolongannya yang kuat menyebabkan semua yang ada di daerah itu bergetar. I will lance Cloud Gear, Chen Yuesan berkata tanpa berpikir. Wajah Zhao Tianjiao jatuh, dan yang lain dalam kelompok itu tampak sama-sama terguncang. Asal-usul awan Willens tidak jelas, kata Zhao Tianjiao, dan tidak ada yang tahu persis bagaimana mereka terbentuk. Jika aku ingat dengan benar, mereka dapat muncul di mana saja di Willens, apakah itu di dalam tembok besar atau di luar. Mereka tidak memiliki bentuk yang telah ditentukan, dan dapat berbentuk apa saja, bahkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Jelas, Cloud Gear ini telah mengambil bentuk kumbang. Cloagires tidak benar-benar binatang, mereka adalah manifestasi dari cuaca, dan yang sebesar ini pasti akan menarik perhatian Great Wall City. Petik 2 titik. Tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan sampan terbang ke samping dalam upaya untuk menghindari kumbang hitam. Saat perahu membelok tentunya, sensasi intens bahaya mengisi Bai Xiaochun, dan jantungnya melompat ke tenggorokannya. Namun, bahkan ketika mereka mencoba mengubah arah, kumbang sepanjang 3.000 meter itu berhenti meraung dan kemudian memandang mereka dengan tatapan dingin. Pandangan itu dalam dirinya sendiri sudah cukup untuk membuat Bai Xiaochun liar ketakutan, dan membuat pikirannya berputar. Semua orang juga berkeringat ketakutan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kumbang hitam itu sekali lagi mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, lalu membuka rahangnya. Seketika, kekuatan gravitasi menyebar, disertai dengan gemuruh-gemuruh dan angin menjerit. Hampir seperti mandibula kumbang hitam telah menjadi lubang hitam. Semuanya mulai bergetar, menyebabkan debu dan kerikil naik ke udara, dan bahkan mendistorsi awan di atas. Sekawanan burung yang tampak ganas di dekatnya berteriak ketika mereka terisap ke arah kumbang. Tanah bergetar begitu keras sehingga sebuah bukit di daerah itu robek dari tanah dan mulai berputar ke arah kumbang. Pikiran semua orang dihantam oleh gelombang kejut, dan ketika mereka melakukan yang terbaik untuk tetap melekat kuat pada sampan, rambut dan pakaian mereka dikocok oleh angin. Jika mereka belum terlindungi oleh kekuatan spiritual dari kapal itu sendiri, mereka akan ditarik keluar ke udara dan tercabik-cabik. Bahkan, perahu sudah memutar dan membelok di ambang melanggar. Dari jauh di atas, kelihatannya kumbang hitam itu adalah pusat pusaran besar yang menghisap segala sesuatu di sekitarnya, bahkan pepohonan. Zhao Tianjiao, Bai Xiaochun dan semua orang sangat gugup, dan tidak berpikir sejenak tentang menghemat energi spiritual. Mereka segera melepaskan kekuatan penuh dari basis budidaya mereka untuk memberi daya pada perahu saat itu terbang keluar dari pusaran. Saat perahu berjuang di udara, batu-batu roh yang telah ditempatkan ke dalam slot kekuatannya berkilauan dengan cahaya terang, kemudian berubah menjadi gelap dan berubah menjadi abu. Batu-batu roh telah sepenuhnya terkuras, dan dengan kekuatan ekstra dari basis budidaya dari seluruh kelompok. Perahu itu tampak mengaum dengan amarah saat ia keluar dari pusaran gravitasi dan kemudian melesat ke kejauhan. Di belakang mereka, kumbang hitam melolong marah, tetapi tidak mengejar mereka. Bai Xiaochun duduk di sana dalam diam-diam, pikirannya kosong. Semua kekuatan basis budidayanya sedang dituangkan ke dalam perahu, dan itu sama dengan yang lainnya. Hanya setelah mereka keluar semua untuk melarikan diri, dan agak jauh, apakah mereka memperlambat perahu dan berhenti di dekat Gunung Acak. Di sana, mereka menarik napas panjang lega, dan bertukar pandangan canggung yang diwarnai dengan rasa takut yang tersisa. Cloud Gear itu, setidaknya sekuat lingkaran besar dari tahap jiwa Naschen. Cloud Gear, Bai Xiaochun melihat dari balik bahunya ke arah mereka melarikan diri. Dia merasa seperti baru saja berhasil keluar dari situasi itu dengan kehidupan kecilnya yang buruk. Jika perahu terbang tidak bisa lepas dari pusaran gravitasi, apa yang akan terjadi? Tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Di Willens, Cloagires tidak hanya menyebabkan masalah bagi pembudidaya, tetapi juga orang-orang liar. Itu adalah manifestasi cuaca, bukan kekuatan manusia, dan tidak ada yang masuk ke dalam rahang mereka yang pernah keluar hidup-hidup. Karena itu, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada hal-hal yang mereka konsumsi. Aku tidak bisa percaya bahwa benda aneh itu ada, Bai Xiaochun berkata dengan cemberut. Mencoba terdengar menghibur, Zhao Tianjiao berkata, dengan medali komando kami, kita sebagian besar akan aman selama kita berhati-hati. Selama kita tidak melampaui tembok besar. Petik 2 titik. Chen Yuesan agak pucat, tapi dia mengangguk.
Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan di tanah berpenduduk jarang ini adalah harapan bahwa kekuatan medali komando benar-benar akan membuat mereka aman. Itulah yang mereka dirancang untuk dilakukan, mengingat bahwa mereka adalah murid dari Sekte Polaritas Langit Berbintang. Kamu yakin tentang itu? Kata Bai Xiaochun, cemberut di ambang air mata saat ia mengeluarkan medali perintah. Dia sudah menyesal datang bersama dengan Zhao Tianjiao ke tempat ini. Itu akan menjadi ide yang jauh lebih baik untuk mengatakan bersembunyi di kota Laut Timur selama 10 tahun. Lebih baik dan lebih aman. Malam tiba. Sayangnya, mengeringkan batu roh untuk mendapatkan ledakan kecepatan telah merusak slot daya pada perahu, dan mereka tidak bisa menggunakannya lagi. Namun, Zhao Tianjiao dan kelompoknya telah memulai perjalanan dengan persiapan yang matang. Setelah sedikit istirahat, Chen Yuesan menghasilkan perahu terbang lain, yang mereka buat dengan batu roh baru dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, mereka bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Mereka telah menyia-nyiakan banyak kekuatan basis kultivasi mereka sendiri, dan energi spiritual surga dan bumi sangat lemah. Karena itu, mereka harus menggunakan batu roh untuk memulihkan, sebuah proses yang panjang dan sulit. 2 bulan lagi berlalu. Selama waktu itu, mereka menghadapi beberapa situasi berbahaya, tetapi melewati mereka semua dengan aman. Meski begitu, ketegangan mental terus tumbuh. Untungnya, proses pemulihan basis budidaya mereka yang lambat dan stabil telah mendorong mereka mendekati level puncaknya. Akibatnya, Bai Xiaochun merasa jauh lebih aman dari sebelumnya. Pada satu titik, Zhao Tianjiao menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan aku masih tidak bisa percaya bahwa hal-hal begitu berbahaya di dalam tembok besar. Aku ingin tahu bagaimana rasanya di sisi lain. Xiaochun, tujuan utama kita masih belum berubah. Setelah kami sampai ke tembok besar, kami pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman. Apakah kamu akan bergabung dengan kami? Bai Xiaochun memandang dengan sedih ke tanah di sekitar mereka, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, jawabnya. Aku pikir aku akan sedikit menjelajahi Great Wall City. Semakin baik aku mengenal kota, semakin sedikit masalah yang aku miliki nanti.